Di awal film kita diperlihatkan musim dingin yang mematikan di hutan di luar kota Boston, Belgia. Seorang dokter yang tampaknya sedang mencari sesuatu tanpa sengaja menyaksikan pemandangan yang begitu menguras emosi. Tepat di hadapannya terdapat sekelompok mayat tentara yang membeku pada pertempuran sebelumnya. Tak tahu apa yang harus dilakukan, dokter memaksa kakinya untuk meninggalkan tempat itu. Namun ia harus waspada setelah Kapten Winters memberikan sebuah sinyal untuk memastikan keadaan sekitar. Sampai pada akhirnya Kapten Winters berhasil menangkap tentara Nazi tanpa perlawanan sedikit pun. Schnell! Setelah tertangkap, ia pun kemudian melucutinya dan di dalam bajunya terdapat sebuah perban. Perban itu kemudian diberikannya kepada Dr. Rowe. Sementara tentara Nazi itu akan diserahkan ke resimen untuk dijadikan tawanan perang. Tidak lama kemudian, terlihat 3 orang perwira melaporkan bahwa pertahanan mereka saat ini sangat berdekatan, apalagi dengan ancaman serangan artileri yang kapan saja bisa memporak-porandakan mereka. Banyak ruang terbuka di garis pertahanan mereka, namun hal itu dilakukan karena kurangnya bantuan medis, pakaian musim dingin, dan terbatasnya amunisi. Bahkan sekelas Jenderal McAuliffe tidak mempunyai sebuah solusi. Ia hanya menegaskan untuk tetap mempertahankan garis depan tak peduli apapun yang terjadi. Bantuan udara tak akan datang sebelum kabut benar-benar hilang. Beberapa perban yang dokter dapatkan mengantarkannya ke lubang perlindungan Spina. Ia pun sedikit berbagi perban yang ia miliki, namun 1 morfin tak cukup untuk setiap prajurit yang masih bertahan. Dengan rasa tanggung jawabnya, Dr. Rowe pun berlarian dengan menanyai setiap prajurit yang memiliki morfin. Namun, lubang perlindungan Walter menjadi titik terakhirnya dalam mencari morfin sebelum serangan artileri Nazi datang menghujani mereka. How'd your morphine, guys? Fuck! Keep the collar! Okay! My helmet! Morphine! The collar! Teriakan meminta bantuan kepada medis membawa Dr. Rowe ke salah satu prajurit yang terluka. Ia pun segera bertindak cepat memberikan pertolongan pertama. Namun untungnya luka yang dialami tidak terlalu berdampak buruk pada tubuhnya. Ditambah lagi serangan artileri Jerman pun seketika terhenti, memberi kesempatan bagi Spina untuk mencari posisi Batalion 3, di mana tujuannya adalah meminta morfin, infus, dan berbagai peralatan medis lainnya. Hell's that battalion. You good? Get in. Hey, come on! Bandages, but that's it. No morphine. I know how to find you. Sorry, guys, but we just can't help you. It's out of here. We're pulling back. Move! Sesampainya di sana, justru Spina tak mendapatkan apa yang ia inginkan, melainkan hanya beberapa perban yang mereka berikan. Menyikapi hal itu, Dr. Rowe kembali berjalan ke setiap lubang prajurit untuk mencari morfin. Beruntungnya, Walter lagi-lagi memberikan beberapa morfin yang berhasil ia selundupkan. Begitu juga dengan sebuah gunting yang merupakan benda yang sangat sederhana yang sangat berharga bagi para prajurit medis. Malam harinya, Dr. Rowe memutuskan kembali ke lubang perlindungannya untuk beristirahat dan berdoa. Namun tidak dengan hari berikutnya. Ledakan artileri terdengar di setiap arah menghancurkan apapun yang dilaluinya. Bahkan Dr. Rowe harus kembali menangani salah satu prajurit yang mendapatkan luka yang cukup parah. Perconte selaku rekan satu lubangnya segera menyiapkan kendaraan yang digunakan untuk mengangkutnya ke kota Boston. Dengan begitu, prajurit tersebut diharapkan mendapatkan penanganan yang lebih baik. Kehadiran mobil jeep juga merupakan kesempatan bagi Dr. Rowe untuk menuju ke kota. Tujuannya adalah mencari beberapa perlengkapan medis. Sesampainya di sana, ruangan medis benar-benar disibukkan dengan para prajurit yang terluka. Beberapa perawat terlihat sibuk menangani setiap pasien. Terlebih bagi mereka yang terluka sangat parah dan hanya mendapatkan perawatan seadanya. Terputusnya jalur pelintasan merupakan alasan mereka tidak dapat dievakuasi. Di sana, Dr. Rowe juga berkenalan dengan salah satu perawat bernama Rene, yang kemudian memberinya beberapa perlengkapan medis yang dibutuhkan, terutama infus dan morfin, begitupun sebungkus coklat sebagai tanda persahabatan mereka. Merasa sudah cukup, Dr. Rowe pun akhirnya memutuskan kembali ke garis depan. Fight well for your God and your country. That's it, guys. Nothing more to worry about. Sesampainya di sana, Dr. Rowe mendapatkan sebuah perintah dari batalion bahwa beberapa prajurit dari kompi isi diperintahkan untuk melaksanakan patroli pengintaian, dan pengintaian kali ini akan dipimpin oleh Letnan Pickup.
Satu peleton prajurit Kompi I akhirnya berjalan masuk ke dalam hutan. Dinginnya salju tak menghentikan langkah mereka, sementara Dr. Ro berada jauh di belakang, dan tentu itu merupakan pilihan yang bijak, mengingat ialah satu-satunya prajurit medis yang ikut dalam misi pengintaian. Walaupun posisinya sangat aman, ia tak henti-henti merasakan cemas karena rekan-rekannya yang berada jauh di garis depan. Langkah mereka tak akan terhenti sebelum terjadi kontak senjata. Julian yang merupakan seorang prajurit baru harus tewas setelah musuh berhasil memuntahkan peluru di tenggorokannya, dan ia harus menahan rasa sakit yang begitu dahsyat. Tembakan bertubi-tubi dari musuh menyebabkan Hevron tak mampu meraih Julian. Bahkan ketika tembakan pengalihan dilepaskan tidak mengubah kondisi apapun. Situasi mereka semakin terbojok. Ditambah lagi posisi Kompi I ternyata kurang menguntungkan. Letnan Pika pun segera mengambil tindakan, menarik mundur pasukannya, meninggalkan Julian yang tergeletak tak berdaya. Hal itu pun memberikan luka mendalam karena ketidakmampuan mereka di hadapan gempuran musuh. Malam harinya, kesedihan yang dialami Hevron tak kunjung usai. Hal ini membuat rasa simpati Dr. Ro untuk menghiburnya. Ia membagi sedikit coklat dengan maksud menghilangkan kesedihan Hevron akan sahabatnya. Malam pun terasa sangat panjang dan hanya dinginnya salju yang mampu meleburkan kesedihan Hevron. Keesokan harinya, momen yang sangat ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pagi ini kabut benar-benar telah hilang, dan tak butuh waktu lama terlihat sejumlah pesawat menurunkan banyak sekali kotak logistik. Dan untuk kedua kalinya, Dr. Ro menyempatkan diri untuk kembali ke kota, mengambil sejumlah persediaan yang telah dijatuhkan. Namun, Dr. Ro harus sedikit meluangkan waktunya untuk membantu Rene, di mana salah satu prajurit mengalami luka yang sangat parah. Setelah berusaha semaksimal mungkin, namun takdir berkata lain. Meskipun ia dan Rene telah berjuang keras, namun nyawa prajurit malang itu benar-benar sudah tidak terselamatkan. Sesampainya di garis depan, Dr. Ro lagi-lagi harus menyaksikan rekannya tewas satu persatu. Tentu saja hal itu semakin membuat mentalnya semakin tertekan. Hingga di suatu momen di lubang perlindungannya, Dr. Ro melihat dengan mata kepalanya sendiri jika Nazi akan melancarkan serangannya lebih awal. Dan tidak lama kemudian, gemuruh tanah pun mulai terasa. Suara gesekan roda rantai menandakan jika musuh sudah semakin dekat. Hal itu pun memancing Walter untuk segera mengokang senapan mesinnya. Akibat posisi yang terlalu terbuka, Walter justru tertembak lebih dulu oleh musuh. Ia pun tewas tak berdaya. Melihat itu, Dr. Ro hanya terdiam sejenak seolah tak terjadi apapun di depannya. Hevron pun segera menggertaknya dan seketika menyadarkan Dr. Ro. Ia pun lantas menarik Walter dengan cepat. And I'm keeping it for you. Smoke! I can't feel my legs, dude. Take it easy. Machine guns, open fire! Melihat musuh yang semakin mendekat, Dr. Ro segera memanggil Lipton dan memintanya untuk membantu menarik Walter ke posisi aman. Dengan begitu, ia akan lebih leluasa untuk memastikan Walter agar tetap tersadar. Dengan tetap memegang infus, Dr. Ro berhasil membawa Walter ke tempat bantuan medis, disusul dengan sejumlah perawat yang segera menanganinya. Sementara di dalam hutan, pertempuran kini terhenti. Para tentara isi company rupanya masih bertahan dari serbuan musuh. Melalui Kolonel Singh, Jenderal McAuliffe mengirimkan secarik pesan ucapan selamat Natal kepada Kompi Isi. Lagi pula, apa pentingnya isi pesan tersebut? Kompi Isi tetaplah menghabiskan malam Natalnya dengan berlindung di dalam hutan. Mereka selalu waspada dengan keadaan sekitar, apalagi saat ini cuaca semakin dingin. Letnan Pickup dan beberapa perwira lainnya terpaksa menyalakan api untuk menghangatkan badan. Namun tiba-tiba... Satu serangan artileri tiba-tiba menghantam tubuh Letnan Wells dan cukup membuatnya terbaring kesakitan. Sementara Dr. Ro yang seharusnya memberikan bantuan medis hanya terdiam melamunkan sesuatu. Ia tak beranjak pergi dari lubangnya sebelum Hevron lagi-lagi menggertaknya.
Ia pun segera memberikan penanganan pertama kepada Letnan Wells. Dan sekali lagi, Dr. Rowe harus kembali ke kota Boston. Namun pemandangan di kota kini telah berubah dari yang biasanya dan seketika berubah menjadi medan pertempuran. Ledakan demi ledakan menghancurkan beberapa bangunan yang ada. Seluruh penduduk yang mendiami kota Boston terpaksa mengevakuasi diri masing-masing. Namun di tengah situasi yang semakin mencekam, Dr. Rowe tanpa sengaja menemukan sebuah kain yang selalu Rene kenakan, meninggalkan sebuah tanda tanya apakah Rene masih hidup atau telah tewas. Malam yang sangat panjang telah berlalu, ia pun terus berjalan ke garis depan hingga pagi yang dingin menyambutnya, menerangi setiap tempat di mana darah menjadi sesuatu hal yang wajar. Di akhir film didapatkan sebuah informasi bahwa pada tanggal 26 Desember tahun 1944, pasukan Jenderal Patton berhasil masuk ke wilayah Jerman untuk mengirimkan sejumlah logistik, bahkan mengevakuasi prajurit yang terluka seperti yang tercatat pada pertempuran Bulge. Dan film pun berakhir.